Shalom, selamat pagi untuk semua teman yang sedang mengikuti siri Devotion from Nation pada pagi hari ini yang ada di pelbagai tempat. Bertemu Anda sekali lagi dalam acara ini. Apa kabar semua? Kiranya kita semua sehat, ceria dan semakin antusias di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Senang sekali dapat bersama Anda sekalian untuk berkongsi firman Tuhan pada pagi ini dari Sipitang, Sabah, Malaysia. Saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran 14. Keluaran 14 kita akan membaca dari ayat yang ke-12 sehinggalah ayat yang ke-16. Keluaran 14 ayat 12 hingga ayat yang ke-16. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Bukan firman Tuhan yang kita mau kongsikan, yang kita mau bicarakan, yang kita mau renungkan pada pagi ini. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian ini menceritakan bahwa Musa telah dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dan setelah melewati masa perbudakan selama 400 tahun, bangsa Israel tidak dilepaskan begitu saja untuk meninggalkan tanah Mesir. Malah mereka dikejar oleh pasukan Firaun sehingga mereka tiba di tepi laut Teberau. Dan bagi bangsa Israel sudah tidak ada jalan keluar lagi dari masalah yang ada pada saat itu. Di belakang mereka ada pasukan besar Firaun yang sedang mengejar. Sedangkan di hadapan mereka terbentang lautan yang luas dan dalam. Tidak ada jalan bagi bangsa Israel pada saat itu untuk keluar. Mereka benar-benar tersepit. Mereka benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini menggambarkan betapa badai kehidupan sering kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Begitu besar, malah begitu banyak masalah yang menghimpit kehidupan kita sehingga kita merasa tidak ada jalan keluar. Segala cara sudah dilakukan, namun ianya tidak berhasil. Pagi ini mari kita belajar dari kisah Musa dan bangsa Israel ini. Bagaimana cara mereka melalui masalah yang seperti itu. Jadi pagi ini saya membawa kita belajar satu renungan firman Tuhan yang bertemakan kunci meraih kemenangan. Sekurang-kurangnya ada 4 kunci yang membawa orang Israel kepada kemenangan ataupun keberhasilan. Yang pertama, tidak takut atau tidak gentar. Dalam ayat 13 yang kita telah baca tadi, berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut. Ketakutan selalunya membawa bencana, membawa dampak yang negatif. Oleh itu kita tidak boleh takut terhadap masalah besar apapun yang menghimpit kehidupan kita. Dalam Alkitab, frasa jangan takut ataupun frasa yang sama makna dengan jangan takut itu tertulis sebanyak 365 kali. Jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir, jangan kecil hati. Dan angka itu adalah sama dengan jumlah hari dalam satu tahun, 365.
Ini berarti bahwa Tuhan tidak mau kita menjalani hari-hari ini dengan perasaan ketakutan, karena di dalam ketakutan itu tidak akan ada damai sejahtera. Filipi 4 ayat 7, Paulus menulis, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Justru itu mintalah damai sejahtera dari Allah untuk memelihara hati, untuk memelihara pikiran kita dari ketakutan. Ketika damai sejahtera dari Allah itu memenuhi hati kita, maka kita tidak akan merasa takut lagi. Hal yang kedua, kita belajar daripada teks ini, berdiri tetap atau berdiri teguh. Berdiri tetap bermaksud tidak berganjak atau tidak beralih. Masalah demi masalah mungkin akan datang bertubi-tubi dalam hidup kita, membuat kita letih, membuat kita akhirnya jatuh. Namun kemenangan akan kita raih ketika kita bangkit dari kejatuhan itu dan berdiri kembali. Bukan seberapa dalam kita terjatuh, tetapi seberapa kuat kita mau berdiri daripada kejatuhan. Itu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi jangan menyerah dan terus terpuruk dalam kejatuhan kita. Apa yang boleh membuat kita dapat berdiri teguh? Paulus menulis kepada jemaat di Efesus pasal yang ke-6 ayat 13 berkata, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari-hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Gunakan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Apa itu? Firman Tuhan, doa, iman dan kebenaran. Dengan bangkit kembali dan tetap berdiri teguh di dalam kebenaran Tuhan, maka kita akan meraih keberhasilan dan kejayaan di tengah-tengah masalah atau pergumulan yang kita hadapi. Berdiri teguh dalam Tuhan membuat engkau tidak goyah menghadapi kesan pandemik COVID ini. Meskipun itu ada, mungkin diberhentikan kerja, penghasilanmu sudah tidak banyak lagi, atau hal-hal yang lain. Tapi mari pegang perlengkapan senjata Tuhan untuk lalui semua keadaan yang kita hadapi pada hari ini. Yang ketiga, kunci kemenangan yang ketiga ialah mengangkat tongkat. Dalam ayat 16 ini merupakan satu perintah Allah kepada Musa. Dan engkau Musa, angkatlah tongkatmu. Tongkat itu berbicara mengenai kuasa Tuhan dan otoriti. Dengan tongkat ini maka Musa dapat membelah laut. Kalau kita lihat dalam kisah-kisah sebelumnya, tulah-tulah terjadi melalui tongkat yang digunakan oleh Musa. Dan dalam kisah yang berikutnya pun menyatakan bahwa tongkat ini telah digunakan oleh Musa untuk mengeluarkan air yang dapat diminum oleh bangsa Israel yang sedang kehausan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa Tuhan telah dicurahkan melalui Roh-Nya yang telah turun dan tinggal dalam hidup kita. Dan kuasa inilah kuasa yang sama dengan kuasa yang digunakan oleh Musa melalui tongkatnya. Gunakan otoriti yang telah Tuhan berikan kepada hidup kita untuk membelah laut masalah di hadapan kita. Yakinlah bahwa Tuhan dapat kuasa Tuhan itu dapat digunakan untuk membuka jalan di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Bagaimana? Perkatakan firman, perkatakan hal-hal yang positif, perkatakan hal-hal yang dapat membangun. Kunci yang keempat, kita belajar pada teks renungan pada pagi ini, mengulurkan tangan. Mengulurkan tangan. Angkat dan hulur adalah dua kata kerja yang sangat penting dalam perintah ini. Perintah untuk mengulurkan tangan adalah perintah agar Musa memiliki iman dan memberanikan diri untuk bertindak. Hasil daripada tindakan iman inilah yang membuat laut Teberau itu terbelah. Tuhan beri kuasa. Kita bertindak dengan iman. Ini bermakna kita ada bahagian di dalam menghasilkan mukjizat Tuhan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Laut Teberau tidak akan terbelah jika Musa tidak mengulurkan tangannya ke atas laut itu. Ada otoriti yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Dan jika kita tidak gunakannya, maka kita
tidak akan melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Masalah yang ada harus kita hadapi dengan penuh iman, penuh dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan membuka jalan bagi kita. Bertindaklah, melangkahlah dengan iman, maka kita akan melihat Tuhan membuka jalan bagi setiap masalah kita. Ada satu lagu berkata, Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, Dia buka jalan bagimu. Dengan cara yang ajaib, Dia buka jalan bagi kita semua. Saya tutup renungan ini dengan satu kesaksian tentang peristiwa yang pernah saya alami beberapa tahun dahulu, yang masih sangat segar dalam ingatan, dalam benak saya. Ada satu ketika keperluan keuangan saya mendesak, bayaran bulanan kereta saya yang berjumlah 1.016 ringgit Malaysia gagal saya lunasi pada bulan itu. Saya berpikir untuk bayar bulan yang berikutnya bayaran berganda. Tapi pada bulan yang berikutnya ada keperluan yang juga sangat mendesak. Akhirnya saya tangguhkan lagi untuk bayaran bulan kedua. Mengambil keputusan untuk membayar sekaligus pada bulan yang ketiga. Dalam penantian ke bulan yang ketiga, itu saya menerima surat amaran, peringatan daripada bank tentang tunggakan yang perlu dilunaskan, dan jika saya gagal membuatnya, maka melunasinya, maka kereta saya akan diambil oleh bank. Pada bulan ketiga, saya dengan jumlah uang yang sudah ada di tangan 3.048 ringgit, tidak termasuk penalti, saya ke bank untuk membayar tunggakan itu. Ketika saya minta ke Rani untuk melihat akaun kendaraan saya, ternyata dia katakan bahwa akaun kamu ini tidak ada yang tertunggak. Ini sudah dibayar 4 bulan. Saya tidak percaya. Lalu saya minta untuk semak lagi lebih teliti dengan menyatakan saya punya nomor IC ataupun nomor kad pengenalan dan memberikan nama lengkap saya. Ternyata itu juga dia katakan ini adalah akaun kamu. Saya tidak percaya juga. Dan saya minta pada waktu itu saya berpikir kalau ini saya punya account yang saya tahu ini tertunggak 3 bulan, siapa yang bayar? Dan memang saya terkejut dan tertanya-tanya, mungkinkah ada orang yang tersilap bayar dan masuk ke dalam account saya? Dan saya keluar dari bank dengan tanda tanya, menunggu bank untuk hubungi saya untuk membetulkan silapan itu jika terjadi. Tetapi sebenarnya tidak ada. Selain tunggakan dibayar 3 bulan, ada satu advance bayaran bulanan yang telah dilakukan atas account itu. Dan sebagai orang percaya, saya tahu bahwa ini adalah Tuhan punya kerja. Ada mukjizat di balik semua apa yang telah saya hadapi. Saudara, itu antara banyak pengalaman, pergumulan yang pernah saya alami dan Tuhan turut bekerja. Haleluya, puji Tuhan. Jadi untuk itu jangan takut, tetap berdiri bersama dengan Tuhan. Maka kita akan melihat keselamatan demi keselamatan, mukjizat demi mukjizat akan terjadi dalam langkah hidup kita. Tuhan yang telah berfirman, Tuhan yang telah berjanji tidak akan meninggalkan kita begitu saja, dan janjinya pasti digenapi. Dia akan memberikan kita kekuatan, Dia akan memberi kemampuan kepada kita untuk dapat berdiri tegak, berjalan terus di tengah-tengah kesulitan yang ada. Saya percaya bersama dengan Yesus kita dapat lakukan perkara-perkara besar. Haleluya, puji Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi ini. Kami belajar dan merenungkan firman-Mu, bagaimana Tuhan bekerja luar biasa di dalam kehidupan orang Israel yang tidak punya jalan lagi ya Tuhan untuk melewati masalah, tentangan yang sedang mereka hadapi. Tetapi Tuhan punya cara yang begitu ajaib, begitu luar biasa. Ketika kami memiliki perasaan tidak takut, tidak gentar, dan berserah kepada Tuhan, berdiri teguh dan tetap memandang Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau akan turut bekerja dalam semua keadaan yang kami hadapi. Tuhan, Engkau
campur tangan kepada setiap kami semua, mereka yang sedang mengikuti Devotion from Nation pada pagi ini ya Tuhan. Apapun pergumulan yang ada Tuhan, saya percaya kebenaran firman-Mu hari ini yang akan bekerja dalam hidup mereka dan akan meneguhkan firman ini bahwa Tuhan akan campur tangan dan mereka melihat mujizat Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Dimanapun berada teman-teman kami yang ada di seluruh dunia ya Tuhan, yang ada di Indonesia, yang ada di Filipina, yang ada di Singapura, yang ada di Taipei, yang ada di Amerika ya Tuhan, bahkan yang ada di tempat-tempat yang lain, bahkan yang ada di Malaysia ya Tuhan. Percaya bahwa Tuhan bekerja dalam semua pergumulan kami ketika kami bersandar kepada Tuhan. Berkatilah semuanya, nama Tuhan dimuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.